Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema komunikasi politik. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Tasya Nadia, Kusnodiga Yolanda, Putri Andini, sama saya, Bimantoro. Oke, next. Nah, komunikasi politik yaitu merupakan salah satu disiplin dalam kajian komunikasi. Sering menjadi fenomena yang senantiasa aktual untuk didiskusikan, terlebih di tahun politik menjelang pilkada seperti sekarang ini. Politik menjadi hal yang ramai dibincangkan oleh berbagai pihak, mulai di akademisi, politisi, pengamatan politik, bahkan masyarakat umum yang awam pun mulai mengamati dunia politik. Dalam keadaan pandemi COVID-19 yang menuntut masyarakat di Indonesia, bahkan seluruh Indonesia untuk stay at home, peran komunikasi politik menjadi urat nadi bagi para politisi untuk berkampanye secara efektif dengan memanfaatkan media massa dan media sosial. Komunikasi politik merupakan proses komunikasi atau penyampaian informasi yang dimana informasi atau pesan yang disampaikan berkaitan dengan politik. Komunikasi politik dilakukan oleh politikus ya atau seorang yang berkecimpung dalam dunia politik atas dasar untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan politik yang diinginkan. Oke, next. Nah, menurut para ahli, yang pertama, ilmu komunikasi Muis menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada peran sebagai objek formalnya sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Yang kedua, MC Niles memamparkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diupayakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Ketiga, Weber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan atau aturan struktur dan faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap kehidupan politik. Yang keempat, Susanto mendefinisikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh demikian berupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama. Yang kelima, Kantap Prawira, komunikasi politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup di masyarakat, baik pikiran intragolongan, institut, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Oke, next. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi politik. Terdapat 6 bagian. Yang pertama, komunikator politik. Komunikator yaitu individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan. Individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional, dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara. Yang kedua, komunikan. Komunikasi politik bersifat perseorangan atau individual, kelompok atau grup, dapat berupa institusi, organisasi, masyarakat, partai politik, dan dapat pula negara atau pemerintahan negara lain. Yang ketiga ada isi komunikasi.
produk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasi ke dalam simbol-simbol sesuai ruang lingkup kekuasaan. Pesan-pesan komunikasi mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran. Yang keempat, media komunikasi. Media komunikasi ini cukup penting karena menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat legitimasi rakyat di dalam melakukan kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol kekuasaan. Yang kelima, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi selalu berimpit dengan tujuan negara. Karena untuk mencapai tujuan tersebut, maka sumber-sumber komunikasi dikelola secara bijak melalui perencanaan yang matang dan terarah. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasarinya. Sumber komunikasi politik. Sumber diberikan sebagai asal keluarnya diperoleh oleh munculnya isu informasi yang dapat dijadikan materi pesan komunikasi. Sumber bisa berasal dari individu karena ide yang berharga atau muncul dari elit politik yang bisa dari paham, ideologi, pola keyakinan, seperangkat norma, kitab suci, dan lain-lain. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distorsi komunikasi politik. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, ada 2 distorsi dalam ideologi. Yang pertama, perspektif yang mengidentikan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang atau praktik monopoli. Yang kedua, perspektif kedua yang memandang pada kegiatan yang hanya melibatkan sistem tinggi tanpa peduli kehendak rakyat. Selanjutnya ada distorsi sebagai topeng. Ben Anderson dalam bahasa topeng mengidentifikasi bahwa komunikasi politik menampilkan sesuatu yang lain antara yang dimaksud dengan fakta atau realita. Selanjutnya ada distorsi sebagai representasi, yaitu gambaran representasi ini adalah memberikan gambaran terhadap sesuatu tidak sama dengan aslinya. Dan yang terakhir ada distorsi sebagai proyek lupa, sebagai sesuatu yang dimanipulasi. Proyek lupa ini dapat diciptakan bukan hanya untuk beberapa orang, namun puluhan hingga ratusan juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasa Nadia. Baik, saya akan melanjutkan dari Kusnul Diga Yolanda. Manfaat mempelajari komunikasi politik. Manfaatnya ini memberikan pemahaman pentingnya fungsi komunikasi dan komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari sampai pada kehidupan bernegara. Yang kedua, memberikan pendidikan politik cerdas bagi pelaku maupun masyarakatnya. Yang ketiga, ada meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mendorong pertumbuhan demokrasi. Yang keempat, ada menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi, kebohongan politik, propaganda pesan maupun pemanfaatan publik untuk tujuan politik. Yaitu ada menjaga stabilitas politik sama menumbuhkan pemikiran kritis bagi masyarakat serta mendorong tercapainya masyarakat. Selanjutnya, ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ada 4. Yang pertama ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu satu kepada banyak. Komunikasi melalui media massa. Yang kedua ada komunikasi tatap muka, seperti dalam rapat umum, konferensi pers. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal secara door-to-door, visit atau temuan publik. Yaitu ada komunikasi organisasi yang secara gabungan komunikasi satu kepada satu dan satu kepada banyak. Komunikasi ini tatap muka,
misalnya diskusi tatap muka dengan bawahan atau staf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Andini. Oke, peranan media massa dalam komunikasi politik. Media massa merupakan salah satu unsur dalam komunikasi politik yang memiliki fungsi klasiknya, yaitu menjadi wacana pembentuk pendapat umum melalui berita, komentar, dan artikel yang dimuat dalam surat kabar serta wawancara yang dilakukan dalam media TV dan radio, sehingga dapat menimbulkan berbagai tafsiran dan pendapat yang berbeda dari kalangan publik. Peran media memang menjadikan para politisi sebagai pembuat berita. Mulai media mereka mengenal wajah dan latar belakang calon yang diekspos oleh media. Sekarang pun sudah mulai terasa peran media yang menyongsong pesta demokrasi. Seorang pemilih yang mengetahui banyak tentang calon besar kemungkinan akan memilih dari para calon yang mereka tidak ketahui. Para pemilih umumnya mengakui lebih banyak tahu tentang calon yang mereka idolakan melalui media. Oleh karena itu, jika 2000 tahun yang lalu, orang Yunani mengatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh karakter dan etos, sekarang harus ditambah dengan kemampuan untuk menguasai media komunikasi. Artinya, seorang politis jika ingin memenangkan pemilu harus berhubungan dengan media. Tanpa media, politisi tidak berdaya, sebab jika media memunculkan gambaran yang salah tentang seorang kandidat, ia juga memunculkan gambaran yang salah pada khalayak. Mengenal peran media dalam demokrasi, media sering terseret untuk memihak salah satu calon. Untuk karena itu, faktor yang diharapkan oleh publik adalah upaya media untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini melalui sosialisasi program para kandidat dalam rakyat, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan idealismenya untuk memilih pemimpin yang benar-benar untuk bangsa ini. Selanjutnya, kesimpulan. Komunikasi politik merupakan proses komunikasi atau penyampaian informasi yang di mana informasi atau pesan yang disampaikan berkaitan dengan politik. Komunikasi politik dilakukan oleh politikus atau seorang yang berkecimpungan dalam dunia politik atas dasar untuk mencapai sebuah tujuan politik yang diinginkan. Mengenal peran media dalam demokrasi. Media sering terseret untuk memihak salah satu calon. Oleh karena itu, faktor yang diharapkan oleh publik adalah upaya media untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini melalui sosialisasi program para kandidat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan idealismenya untuk memilih
pemimpin yang benar-benar ideal untuk bangsa ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang tadi kesalahan atau ngomongnya kurang atau ngomongnya terlalu cepat dan maju, mohon dimaklumin karena tidak gampang ngomong di prestasi seperti ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.